Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan sedikit menyinggung mengenai apa hubungan antara stroke dengan penyakit jantung. Sesungguhnya antara stroke dengan penyakit jantung memiliki hubungan yang sangat erat. Kita kenal ada istilah brain and heart connection. Jadi ada koneksi antara otak dengan jantung. Dan salah satu koneksi tersebut ya dapat dilihat pada kasus stroke. 1/5 atau 20% dari kasus stroke disebabkan karena gangguan di jantung. Gangguan di jantung ini bisa bermacam-macam, mulai dari gangguan irama jantung, atau gangguan iskemik pada jantung, atau gangguan pada katup jantung. Yang paling umum menyebabkan stroke adalah gangguan irama jantung, khususnya pada kasus fibrilasi atrium. Pada kasus fibrilasi atrium, seringkali muncul bekuan darah yang kemudian lepas dari jantung dan akhirnya menyumbat pembuluh darah di distal, dalam hal ini pembuluh darah di otak. Umumnya, sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah otak akibat fibrilasi atrium terjadi pada pembuluh darah besar di otak, sehingga gejala stroke yang dialami pasien adalah gejala yang berat. Gejalanya bisa berupa gangguan kesadaran, atau pasien mengalami gangguan kognitif seperti afasia, pasien tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbicara, atau bahkan tidak mengerti pembicaraan. Kemudian seringkali juga disertai gejala motorik yang berat berupa kelumpuhan anggota gerak tangan maupun kaki yang terjadi langsung secara maksimal di mana pasien tidak bisa menggerakkan sama sekali otot-otot tangan maupun kaki. Kemudian bisa juga disertai gangguan menelan di mana pasien memiliki kelemahan pada otot menelan, akibatnya setiap kali makan minum akan tersedak dan berisiko untuk masuk ke saluran napas. Ketika terjadi stroke yang disebabkan karena gangguan jantung, maka kalau seandainya kita bisa mendiagnosis secara cepat, pasien bisa cepat datang ke rumah sakit, maka kita bisa melakukan tindakan intervensi secara cepat. Salah satu tindakan intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan angiografi pembuluh darah. Kemudian ketika kita bisa menemukan adanya sumbatan di pembuluh darah besar, kita bisa menarik sumbatan tersebut dengan teknik yang disebut sebagai trombektomi. Namun demikian, yang paling penting adalah upaya pencegahan. Ketika seseorang mengalami gangguan irama jantung, maka untuk mencegah agar jangan sampai terjadi stroke, pasien tersebut harus mengkonsumsi pengencer darah seumur hidup. Begitu juga ketika pasien sudah pernah mengalami stroke, kemudian terdeteksi pada saat dirawat karena stroke ternyata ada gangguan irama, maka untuk mencegah jangan sampai stroke-nya berulang, pasien tersebut harus mengkonsumsi pengencer darah seumur hidupnya. Demikian informasi yang terkait hubungan antara jantung dengan penyakit pembuluh darah otak yakni stroke. Terima kasih.